Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang kelak dapat menjadi penyelamat kita dari siksa Allah, baik azab di alam kubur maupun siksa api neraka, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Cara terbaik untuk mengamalkannya adalah dengan menetapkan tekad untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran hingga khatam. Apabila setiap hari atau setiap malam kita mampu membaca 1 juz, maka dalam 1 bulan insya Allah kita telah menghatamkan Al-Quran. Jika kemampuan kita hanya setengah juz setiap hari, maka dalam 2 bulan, bacaan kita pun akan selesai. Dan seandainya sahabat semua hanya sanggup membaca 1/4 juz dalam waktu 4 bulan, insya Allah 1 kali hatam Al-Quran. Sahabat, bila kita belum mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran hingga hatam, ada cara lain yang bisa diamalkan. Caranya adalah dengan memperbanyak membaca surat-surat pilihan. Setidaknya, terdapat 4 surat istimewa yang dapat kita baca dan amalkan setiap malam. Anda bisa memilih untuk membaca ke-4 surat itu sekaligus dalam 1 malam, atau membaginya selama 4 malam berturut-turut dengan membaca 1 surat per malam. Jika di malam hari kita tidak sempat membacanya, kita dapat membacanya di waktu lain sesuai kemampuan dan kesanggupan kita. Misalnya, setelah subuh, selepas zuhur, atau habis asar. Ke-4 surat ini memiliki keutamaan dan balasan yang sangat besar. Bagi siapa yang suka membacanya, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Bahkan, Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk memanjatkan doa bagi dirinya di setiap pagi hari. Bahkan dengan kasih sayangnya, Allah tidak akan mengazab, tidak memberikan siksaan di alam kubur, dan kelak di hari kiamat akan diselamatkan dari api neraka. 4 surat mulia ini merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi siapa saja, termasuk kita semua, terutama bagi sahabat yang telah memasuki usia tua. 4 surat ini dapat menjadi bekal berharga untuk kehidupan akhirat kelak, baik di alam kubur maupun pada hari kiamat nanti. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 surat agung yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari atau setiap malam. Kita juga akan mengungkap keutamaan dan keajaiban yang akan diraih bagi siapa saja yang rutin membaca Al-Quran di rumahnya. Karena itu, sahabat sekalian, pastikan untuk menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dan mengaminkan. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah 7 keutamaan luar biasa dari membaca Al-Quran setiap malam, terutama ketika dibaca di rumah kita. Yang pertama, mengenai ibadah yang paling utama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran," yang artinya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Membaca Al-Quran bukan hanya ibadah harian, tetapi penolong kelak di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih," yang artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca dari ayat atau surat. Setiap 1 huruf yang kita baca, Allah berikan 1 kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam sabdanya,
yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di setiap satu huruf. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu dihitung satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Selanjutnya, keajaiban keempat yang akan hadir bagi siapa saja yang suka membaca Al-Quran adalah keberkahan akan turun ke dalam rumah kita. Maka yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, rumah tersebut akan sering didatangi malaikat, dijauhkan dari gangguan syaitan, terasa lapang dan nyaman bagi penghuninya, serta dipenuhi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum," yang artinya, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Beliau menegaskan bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Hal ini juga pernah ditegaskan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi para penghuninya jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Malaikat-malaikat Allah akan senang mendatangi rumah itu, syaitan pun menjauh darinya, dan limpahan kebaikan dan keberkahan akan semakin bertambah di dalamnya. Sebaliknya, rumah yang jarang bahkan tidak pernah dibacakan Al-Quran akan terasa sempit bagi penghuninya. Malaikat enggan memasukinya, justru syaitan sering menghampirinya, dan kebaikan yang mengalir di dalamnya menjadi sangat sedikit. Begitu besar keutamaan dan keajaiban membaca Al-Quran. Hendaknya ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk membiasakan diri membaca dan merenungkan dari setiap ayatnya. Jika belum mampu menghatamkannya, mulailah dengan merutinkan membaca surat-surat pilihan, agar rumah kita senantiasa dipenuhi rahmat dan keberkahan. Sahabat, inilah 4 surat pilihan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk dibaca pada malam hari. Surat pertama adalah surat Yasin. Barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Yasin, baik pada siang ataupun malam hari, atau salah satunya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca surat Yasin pada siang atau malam hari dengan niat tulus hanya mengharap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni." Selain itu, membaca surat Yasin di malam hari akan menjadi amalan yang memudahkan segala urusan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa membaca surat Yasin di waktu pagi, Allah akan memudahkan urusannya sepanjang hari, dan siapa saja yang membacanya pada awal malam, maka kemudahan akan menyertainya sepanjang malam. Surat kedua yang dianjurkan adalah surah Tabarok, atau yang lebih dikenal dengan surat Al-Mulk. Surat agung ini dikenal luas sebagai surat penyelamat dari siksa kubur. Imam An-Nasai dalam kitab sunnahnya disebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Tabarok, yakni surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Hal serupa ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang surat Al-Mulk. Beliau bersabda bahwa surat Tabarok adalah surat yang mencegah dan menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menambah kuatnya keutamaan surat ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sebuah surat dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat yang akan memberi pertolongan bagi yang membacanya hingga ia dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Surat yang dimaksud adalah surat Tabarok Al-Mulk, sebagaimana juga disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Namun kedua kakinya berkata, kalian tidak dapat menyiksanya, karena dahulu ia senantiasa membaca surat Tabarok. Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat
meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan membela dan memberi syafaat bagi pembacanya hingga Allah memasukkannya ke dalam syurga. Surat tersebut adalah surat Tabarok. Surat yang ketiga adalah surat Al-Waqi'ah, yang dikenal sebagai surat kekayaan. Surat agung ini masyhur dengan keutamaannya. Barang siapa membacanya dengan istiqomah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan. Maka bacalah dan ajarkanlah surat ini kepada anak-anak kalian agar mereka membaca dan mengamalkannya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan nasihat berharga kepada para sahabatnya. Aku telah mengajarkan sesuatu kepada mereka. Jika mereka membacanya, niscaya mereka tidak akan mengalami kemiskinan. Beliau juga berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kemiskinan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surat keempat adalah surat Ad-Dukhan. Siapapun yang ingin mendapatkan keajaiban luar biasa, pada pagi harinya ia akan didoakan oleh 70.000 malaikat, maka hendaklah ia membaca surat agung ini setiap malam. Rasulullah SAW memberitahukan hal ini melalui sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada suatu malam, maka di pagi harinya 70.000 malaikat akan memohonkan ampunan untuknya kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah keutamaan besar dari membaca surat Ad-Dukhan di malam hari. Pada pagi harinya, ribuan malaikat sedang sibuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang yang membacanya. Betapa luar biasanya karunia ini. Demikianlah keajaiban-keajaiban yang Allah anugerahkan bagi mereka yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari baik siang maupun malam. Meskipun hanya membaca surat-surat pilihan, semoga kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup video ini, mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang tak terhitung dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, tetapkanlah hati kami pada agama-Mu, lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan jauhkanlah kami dari segala fitnah dan keburukan. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hati kami, penyejuk jiwa kami, dan petunjuk di setiap langkah kami. Perbaikilah akhlak kami, kuatkan iman kami, dan pertemukanlah kami semua kelak di syurga-Mu bersama junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan yang Engkau ridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabatku semua, semoga penjelasan ini mudah dipahami, mudah diamalkan, serta membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.